Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSTV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Anda bersama kami lagi di Sakinah KSTV. Dan luar biasa sekali ucapan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Senantiasa kita limpahkan karena memang setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita terus merasakan nikmat yang luar biasa, termasuk sore hari ini nikmat sehat, nikmat silaturahmi kembali bersama Sakinah KSTV. Dan tidak lupa juga salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa, saya berharap semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga. Dan kembali kita akan mengkaji, menambah ilmu kita dalam suasana yang luar biasa. Dan materi atau topik kita hari ini di Sakinah 13 Februari 2025. Hari ini adalah bulan Sya'ban, bulan memaafkan. Dan seperti biasa pula, kita tidak hadir sendiri. Yudi hadir bersama narasumber yang luar biasa juga. Telah hadir bersama kami di sini Kiai Haji Riza Sahlan Siroj, pengasuh Ponpes HS Al-Fakar Kota Kediri dan Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman Kota Kediri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Alhamdulillah sehat dan terima kasih. Ini suasana yang luar biasa juga, bisa menikmati udara sore yang luar biasa juga. Alhamdulillah. Dan semoga pemirsa KSTV juga menikmati acara hari ini dan juga menambah ilmunya ya Gus ya. Alhamdulillah. Baik Gus, tema kita nanti bulan Sya'ban, bulan memaafkan. Dan tentunya sebelum kita membahas lebih jauh tema kita, berkenan Gus Riza untuk menyapa pemirsa dan juga membuka acara hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatillah amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bersama-sama dan seluruh pemirsa KSTV yang berbahagia kembali bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Mas Yudi. Sehat Mas Yudi? Alhamdulillah sehat Gus. Harus sehat. Lama kita tidak berjumpa. Ije. Hari ini bersama-sama kita berkumpul dan kita dalam keadaan yang penuh dengan berkah. Karena 2 minggu lagi Mas Yudi, kita akan bersama-sama menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Betul sekali. Dulu Rasulullah SAW itu ketika akan mendekati bulan Ramadan, 2 minggu menjelang Ramadan seperti ini, beliau Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Selalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya agar semangat, termotivasi. Betul. Untuk semakin menambah kegiatan-kegiatan ibadah. Karena itu yang paling sering dikutip oleh para ulama daripada Rasulullah SAW adalah idza jaa Ramadan syahrul mubarak. Kalau Ramadan itu sudah datang, berarti artinya bulan berkah sudah di depan mata kita. Betul. Ketika seperti itu nanti tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga itu akan dibuka. Betul. Wa tughallu fihi syayatin. Dan para setan-setan iblis-iblis itu akan dirantai ya Gus ya. Dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Artinya potensi kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang positif akan lebih banyak. Itu akan lebih enak, akan lebih gampang ketika memang kita bisa merasakan keindahan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Tetapi kata Rasulullah di akhir hadis tersebut adalah man hurima khairuha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari keberkahan Ramadan, dia akan terhalang. Di sini para ulama yang cukup banyak didiskusikan oleh para ulama. Kok ada orang yang bisa terhalang dari keberkahan Ramadan dengan segudang keindahan Ramadan? Betul. Bahkan di dalam Ramadan itu fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Lailatul Qadar. Tapi kok Rasulullah menutup hadis ini dengan kata-kata man hurima khairuha faqad hurima. Siapa yang terhalang di bulan Ramadan ini, dia akan terhalang. Kenapa Gus itu Gus? Dan karena itu hari ini tema kita adalah bulan Sya'ban, bulan memaafkan. Oke.
Jadi memang ada hubungannya ya Gus ya. Ada hubungannya. Jadi memang pemirsa, seperti hanya disampaikan oleh Gus Rizal bahwasanya kita juga berbahagia menyambut Ramadan. Dan untuk itu kita akan mengawali dari bulan Sya'ban terlebih dahulu dengan amalan yang menyempurnakan kita ketika kita di bulan suci Ramadan nanti. Dan satu tema kita pemirsa, memang kalau anak-anak muda sekarang ya Gus ya, biasanya kalau sudah ada kata kita harus bisa memaafkan orang-orang yang mendolimi kita, orang yang menyakiti hati kita, meskipun itu susah, begitu ya Gus ya. Nah, sebenarnya yang sepenting apa sih kita memaafkan orang ya Gus ya? Dan bagaimana kita harus bisa merelakan ini, mengikhlaskan melakukan ini Gus? Ketika Rasulullah tadi mengatakan man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang terhalang dari keberkahan Ramadan, dia akan terhalang. Itu para ulama membahas apa sebenarnya yang menghalangi kita dari keberkahan Ramadan. Di situ kita ambil satu poin penting dari banyaknya diskusi para ulama adalah hakul adami. Jangan sampai ketika di bulan suci Ramadan kita masih ada tanggungan dosa dengan orang. Nah, betul. Terlebih kepada orang tua, kepada istri bagi mereka yang sudah berpasangan, atau suami, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada sosial di sekitar. Jangan sampai ada tanggungan hakul adami. Ini adalah titik yang paling penting, bahwa Islam bukan saja kaitannya dengan ubudiyah, tapi juga kaitannya dengan muamalah. Sholat diawali dengan takbir, betul. Allahu Akbar, tapi diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada satu kegiatan yang paling populer ketika mendekati Ramadan nanti. Kita tidak tahu siapa yang mengawalinya, tapi dipopulerkan di zaman Sultan Agung Hanyakrokusumo. Adalah ketika ada adat megengan. Adat megengan di situ biasanya di setiap daerah beda-beda. Ada yang dengan beberapa tradisi berbeda dengan tradisi daerah yang lainnya. Ada di situ juga nyekar, datang ke makamnya orang tua yang sudah meninggal. Tapi di situ esensi yang diambil oleh kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita meminta maaf. Makanya ada namanya itu potongan kue apem. Apem itu berasal dari kata afwan, apeman, atau disebut sebagai kue meminta maaf. Sehingga kita diperintahkan untuk meminta maaf ketika di akhir bulan Sya'ban. Karena itu di bulan Ramadan jangan sampai kita punya tanggungan dosa itu tadi. Jadi ketika masuk Ramadan sudah bersih hatinya ya. Iya. Ya. Karena itu percuma kita ini sholat, percuma kita ini puasa, kalau kita masih punya hakul adami. Nah, ini yang harus diperhatikan pemirsa, bahwasanya kalau kita sudah beribadah luar biasa menurut kita ya Gus ya, ketika Ramadan, tapi ternyata kita masih menyimpan satu titik di hati kita yang belum bisa mengikhlaskan, belum bisa memaafkan, belum bisa merelakan apa yang harus kita lepaskan gitu kan ya Gus ya. Jadi memang bulan Sya'ban ini dipersiapkan agar nantinya Ramadan yang memang kita benar-benar bersih, bisa melepaskan semua energi negatif, semua hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman, dan insya Allah semoga nanti ibadah kita di Ramadan akan berjalan lancar, ikhlas lahir batin gitu ya Gus. Kita harus tidak punya kesalahan apapun, kita harus saling memaafkan kepada siapapun. Gus, sekarang kenapa harus bulan Sya'ban Gus? Apakah ini akan lebih utama kita belajar memaafkan dengan kesalahan orang lain kepada kita ketimbang bulan-bulan yang lainnya Gus ya? Titik poinnya adalah tadi disebutkan ketika bulan Ramadan akan banyak keberkahan. Betul. Rasulullah mengakhiri hadis itu man hurima khairu faqad hurima. Siapa yang terhalang akan terhalang. Apa yang menghalangi itu adalah hakul adami. Cara untuk membersihkan hakul adami tidak lain dengan cara saling memaafkan. Karena itu begini Mas Yudi. Ada satu kisah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke daerah Mudhar, daerah suku Mudhar, di mana Rasulullah pada waktu itu sudah di Madinah. Rasulullah ingin mendapatkan simpatisan lebih banyak. Tapi apa boleh dikata, suku Mudhar yang didatangi Rasulullah bukannya mendukung Rasulullah, tapi justru mencaci maki Rasulullah. Gitu. Justru mencemooh Rasulullah. Sampai akhirnya di situ ada satu utusan dari suku Mudhar itu, mereka diam-diam senang dengan Rasulullah. Namanya Amir.
Sahabat Amir ini datang ke Rasulullah pingin dikirim 70 ahli Quran. Agar mereka ini mau menyebarkan Islam lebih dalam di daerah Mudhar. Walaupun iya, suku Mudhar ini secara mayoritas nggak suka dengan Rasulullah. Sebenarnya awalnya Rasulullah agak berat hati. Berat hati untuk mengirimkan 70 ahli Quran. Khawatir nanti dibunuh oleh mereka. Rasulullah ini adalah seorang nabi yang paling sayang dengan para ulama. Betul. Akhirnya dengan berat hati karena sudah diyakinkan oleh sahabat Amir ini tadi, Rasulullah mengirimkan 70 ahli Qur'annya. Diberangkatkan, singkat cerita, naas seperti apa yang disangka Rasulullah. 70 ahli Qur'an itu dibantai hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup, dimasukkan di satu lubang kecil namanya Bi'rul Ma'unah. Maka di daerah Mudhar, dekatnya Madinah, ada namanya Bi'rul Ma'unah, sumur tempat pembantaian 70 ahli Qur'an. Di situ Rasulullah nangis. Rasulullah geram. Ketika Rasulullah geram, Rasulullah nangis. Padahal Rasulullah selama ini sangat berbaik sangka ya. Sangat berbaik sangka. Sampai-sampai di perang Badar, sahabat Rasul itu yang terbunuh banyak juga. Rasulullah nggak sampai semarah ini. Iya. Tapi karena ini ahli Quran, Mas Yudi, 70 ahli Quran dibunuh hidup-hidup, maka Rasulullah marah. Di situ awal adanya syariat kunut nazilah. Makanya kan kita sering mendoakan buruk kepada siapapun yang memusuhi Islam. Iya. Itu awal adanya syariat kunut nazilah. Rasulullah marah. Rasulullah berdoa di setiap sholat akhirnya ada kunut. Allahumma shdud wab'aka alaihim. Ya Allah, tunjukkan keperkasaanmu kepada mereka. Allahumma ja'al siniyahum kasiniyi Yusuf. Ya Allah, jadikan tahun-tahun mereka Mudhar itu seperti tahun-tahunnya azab di zaman Nabi Yusuf, paceklik. Dan Allah mengijabahinya 7 tahun berturut-turut. Daerah Mudhar ini benar-benar tidak ada hujan. Kering. Paceklik. Sampai-sampai mereka tidak bisa berkembang biak. Istrinya tidak bisa hamil. Semua orang menangis di situ. Akhirnya turunlah ayat ini direkam di dalam Al-Quran. Surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ayat ini turun menceritakan bagaimana Rasulullah dan Allah murka kepada suku Mudhar yang sudah membunuh 70 ahli Quran. Tapi apa kata Al-Quran? Balhum fi syakki yal'abun. Orang-orang Mudhar itu malah nambah mencemooh Rasulullah. Nggak ada di antara mereka yang taubat, nggak ada. Mereka terus mencemooh sampai singkat cerita akhirnya mereka sadar. Mereka sadar, akhirnya mohon maaf kepada Rasulullah. Mereka mohon maaf, di situ mendekati bulan Ramadan. Makanya surat Ad-Dukhan para pemirsa, ini sangat baik dibaca di awal Sya'ban. Sampai tanggal 15 Sya'ban. Itu fadilahnya Mas Yudi. Siapa yang rutin membaca surat Ad-Dukhan, minimal ayat 1 sampai ayat 8. 15 kali. Apapun hajat kita, akan dipercepat oleh Allah, dikabulkannya. Itu fadilah surat Ad-Dukhan. Maka ketika di akhir Sya'ban, Rasulullah kedatangan suku Mudhar, minta maaf. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Dengan qasidah-qasidah, dengan senandung-senandung. Mereka yang meminta maaf dipimpin oleh namanya Labid bin Rabi'ah. Dan seketika itu Rasulullah berdoa, ditulis di surat Ad-Dukhan, Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Ya Allah, hilangkanlah semua kesedihan ini, bukalah kesedihan ini. Kami sungguh beriman kepadamu. Di situ Rasulullah kejadiannya ketika akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitupun sangat marah, begitupun sangat emosional kepada mereka suku Mudhar, tapi Rasulullah nggak mau untuk terhalang dari keberkahan Ramadan. Akhirnya Rasulullah memaafkan suku Mudhar itu. Meskipun dengan kesalahan yang sangat luar biasa ya Gus ya. Oke. Baik pemirsa, betapa sia-sianya kita kalau kita sudah beribadah
dengan luar biasa di bulan Ramadan, tapi memang kita masih menyimpan hal yang mengganjal di hati. Iya. Makanya pemirsa, nanti di segmen kedua kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Gus Riza. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Sakinah KSTV. Baik pemirsa, kembali lagi di segmen kedua di Sakinah KSTV hari ini dan juga masih bersama Gus Riza sore hari ini. Dan pemirsa, tema kita di bulan Sya'ban, bulan memaafkan, memang tadi di awal sudah disampaikan oleh Gus Riza dengan luar biasa bahwasanya pentingnya kita memulai menata diri dan mungkin sebelum Sya'ban ya Gus ya, kita sudah harus berlatih memaafkan apa yang ada di benak kita, melatih diri kita untuk ikhlas merelakan dengan hal yang tidak baik, dan Sya'ban kita ditegaskan lagi sama Rasulullah untuk lebih mengikhlaskan semuanya sehingga Ramadan nanti akan lebih baik lagi begitu. Nah, sebenarnya selain ini ya Gus ya, kalau bulan Sya'ban kita harus memaafkan semua kesalahan orang lain yang kita anggap salah di benak kita. Sebenarnya hubungan yang kita ciptakan kepada Allah lebih baik lagi itu dengan seperti apa? Di bulan Sya'ban harus kita menikmatinya seperti apa, Gus? Begini Mas Yudi, Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataif itu pernah menulis satu quote. Di situ disebutkan Syahrul Rajab, Syahrun Lizzar'i. Bulan Rajab, satu bulan yang lalu, Betul. itu adalah bulan untuk menanam. Iya. Syahrul Sya'ban, Syahrun Lisaqyi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram tanaman kita. Syahrul Ramadan, Syahrul Lil Hasad. Bulan Ramadan, bulan untuk manen. Betul. Nah, ketika kita tahu bulan Sya'ban ini harusnya kita ini menyiram tanaman kita yang sudah kita tata sejak bulan Rajab. Bulan Sya'ban seperti artinya Sya'ban bercabang-cabang. Iya. Sedikit yang kita lakukan, Allah akan mempercabang pahalanya. Begitu. Bulan Ramadan panennya. Di Ramadan ada keberkahan membaca Al-Quran. Di Ramadan ada keberkahan puasa. Itu semua potensinya sulit kita lakukan kalau kita nggak latihan. Betul. Maka bulan Sya'ban disebut juga Syahrul Imtihan. Bulan latihan. Makanya sahabat itu dulu, Mas Yudi, kalau sudah masuk bulan Ramadan, inqabu 'alal masahif. Mereka mengambil mushaf, terus mereka belajar membaca Quran. Quran itu bisa dibaca dengan enak, bukan karena pintar tajwid saja, Begitu. bukan karena pintar mahraj saja, tapi membaca Quran itu butuh lanyah, kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang Indonesia apa lanyah itu? Mas Yudi? Terampil ya. Iya, semacam terampil gitu lanyah. Jadi bukan tajwidnya saja, bukan pintar mahrajnya saja, tapi harus terampil, lanyah. Makanya ada perbandingan, kita ini Mas Yudi, kalau membaca Yasin, 3 halaman itu kalau di Quran, ya. itu 5 menit gak ada selesai. Tapi kalau Baqarah, Al-Baqarah, Ali Imran 3 halaman, kita masih belum bersahabat dengan huruf-hurufnya, itu kayak 10 menit, 15 menit belum kelar. Betul. Kenapa? Karena mulut kita, lidah kita belum terlatih, belum terampil. Maka Sya'ban ini apa amalan yang baik? Yang paling baik ya bagaimana kita nanti bisa lanyah di bulan Ramadan, membaca Quran, puasa. Betul. Kalau belum terlatih, seakan-akan kita nanti lemes. Berat. Ya. Ketika di bulan Ramadan. Termasuk mungkin di antara kita ada nanti yang pingin punya slogan bulan Ramadan khatam Quran. Bulan Ramadan keberkahan Quran. Itu potensinya sulit semuanya. Kalau nggak diawali di bulan Sya'ban. Betul, Gus. Kalau kita ini belum ada latihan di bulan Sya'ban. Karena itu ya kita ini harus terbiasa dulu. Terbiasa. Jalaran songkok kulino. Betul. Karena kalau sudah kulino, semuanya akan mengalir seperti air enak. Betul. Seperti puasa, seperti membaca Al-Quran, termasuk sholat sunnah diperbanyak Mas Yudi. Karena di bulan Ramadan nanti ada sholat yang luar biasa, sholat tarawih. Betul. Sholat tarawih berjamaah. Maka bulan Sya'ban diperbanyak latihannya. Sholat tahajudnya mulai dikuatkan. Sholat duhanya mulai dikuatkan. Amalan-amalan latihan seperti ini yang paling luar biasa di bulan Sya'ban. Termasuk tadi yang kita bahas adalah jangan ada rasa dendam, hasud, iri, dengki, harus mulai kita
Hindarkan diri kita Oke. dari hal-hal itu. Oke. Baik, kembali ke masalah dendam ya, iri sama dengki ya Gus ya. Ini kan kayaknya sekarang tuh zaman-zaman lelah mental. Iya gitu ya Gus Iya. ya. Dan yang pernah saya baca Gus, marah, dendam, iri, dengki, jengkel, menyimpan perasaan yang nggak baik ini membuat kita juga mengalami kelelahan mental juga ya Gus ya. Nah sebenarnya seperti apa sih Gus? Kalau contoh tadi Rasulullah aja dengan peristiwa yang luar biasa, mereka ahli Quran dibunuh sampai 70 orang seperti itu. Nah, kalau kita ingin memaafkan orang dengan kesalahan yang kita anggap besar, apa sih yang harus kita rasakan di hati Gus? Apa yang harus kita latih untuk bisa memaafkan? Jujur kalau saya pribadi ya, pemirsa, susah loh Gus ya. Maafkan orang kalau kita anggap mereka mempunyai salah yang luar biasa Gus. Bagaimana Gus? Begini, Mas Yudi. Suatu hari Ah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah kedatangan santrinya. Ibnu Athaillah ini ulama masyhur di daerah Mesir. Kedatangan santrinya, yang mana santri ini menyimpan rasa dendam kepada kerabatnya. Ya. Dia ingin meminta saran kepada Imam Ibnu Athaillah agar mampu menghilangkan Melepaskan rasa ini. dendam Nah, itu, ya. agar bisa memaafkan, Mhm, agar mhm. tidak ada hakul adami kepada Betul, siapapun. betul. Di situ Imam Ibnu Athaillah cuman mengatakan, apa kata Imam Ibnu Athaillah? Kuburkan dirimu di dalam dunia yang paling bawah. Artinya apa? Iya, gimana maksudnya Manusia Gus? itu kenapa minta dihargai, sulit memaafkan? Karena kita selama ini menganggap diri kita eksistensi. Terlalu tinggi hati ya Terlalu Gus eksis. ya? Bukan terlalu tinggi hati, Mas Yudi. Tapi karena kita ini tidak menganggap diri kita ini sebenarnya budaknya Allah. Begitu. Kita ini sebenarnya budaknya Allah Iya. yang mempermainkan kita, yang mensutradarai hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seandainya kita berpikir bersama-sama, ada orang berbuat baik kepada kita. Siapa Mas Yudi kira-kira yang bisa menggerakkan dia berbuat baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mau hasut ke kita, Mhm. ada orang mau menipu kita, siapa yang menggerakkan itu hakikatnya? Gusti Allah Allah juga. Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita. Mhm. Kita berbuat baik, Allah yang menggerakkan. Kita berbuat buruk, Mhm. Allah yang menggerakkan. Mhm. Karena itu, kuburkan dirimu. Kamu nggak usah memandang dirimu, pandanglah Allah. Kalau semuanya itu Allah, 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 di saat seperti itulah kita akan gampang untuk melepaskan semuanya. Toh pada akhirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua Allah yang menjadi sutradara di balik semua kehidupan ini. Allah semuanya. Kenapa kita sulit memaafkan? Ya karena kita ini sulit menerima, seakan-akan kita yang mengatur. Sebenarnya bukan kita. Betul. Kalau kata orang Jawa, terlalu kuat genggemi. Terlalu kuat genggemi. Gitu ya Gus ya. Disitulah kita ini tolabul jah, kita minta dihargai, kita minta untuk dihormati, diutamakan, dimuliakan. Sehingga karena effort kita terlalu tinggi, orang-orang di sekitar kita mungkin tidak mengikuti effort kita. Disitulah hati kita Kecewa. menerima kekecewaan seperti itu. Karena itu benar kata Ibnu Athaillah, kuburkan dirimu di dalam bumi yang paling bawah. Gak usah memandang itu semuanya. Gak usah memandang tentang dirimu, sepertilah ucapanmu di dalam sholat. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya kita, hidupnya kita, matinya kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekuatan iman Mas Yudi di sini. Di sini yang berbicara adalah kekuatan iman. Orang kalau imannya tidak kuat, gampang dendam, gampang hasut, Betul. gampang iri. Iman kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kekuatan iman istiqomah sholat. Kekuatan iman dekat dengan para ulama. Kekuatan iman dekat dengan Al-Quran. Makanya kemarin Mas Yudi, di tetangga kita ada, ya Allah, 70 tahun lebih, mungkin karena hidupnya merasa sudah tidak berguna, imannya lemah, dia nggak ada yang mengurus, kalau kata orang Jawa, ngendat, bunuh diri, gantung. Dengar nggak Mas Yudi itu? Ada di sekitar kita ini. Kemarin, saudara kita ada yang seperti itu. Kenapa? Kok ada orang sampai bunuh diri, orang sampai ngendat? Imannya lemah. Dan survei membuktikan, orang itu kalau imannya kuat, nggak mungkin dia itu sampai ngendat, sampai bunuh diri, sampai gantung diri. Nggak mungkin. Kekuatan iman kita ini dipertanyakan. Begitu ya.
Berarti memang tipsnya ya Gus ya, kalau kita memang sudah merasakan hal seperti ini, kita memperdalam iman kita, memperkuat iman kita, dan kembali lagi, semua pemirsa yang ada di diri kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan lebih plong lagi ya Gus ya. Dan memang kadang-kala kalau kita lihat ya Gus, kalau seperti ini susah, memang kadang bisa, oh ya, saya ingat sekarang, seperti Gus bilang tadi, sampaikan juga bahwasanya iman manusia adalah naik turun ya Gus ya. Nah, ketika dalam posisi turun kembali Gus, apa yang harus kita lakukan Gus? Tiada lain ketika iman kita Mas Yudi itu berada di taraf yang paling rendah adalah mujalasatil ulama. Dekatlah dengan para ulama. Itu poin paling penting. Kalau kita nggak mau baca Quran, sholat kita mulai goyah, nggak karu-karuan, mujalasatil ulama. Dekatlah dengan para ulama. Jadi itu paling terakhir. Di Kediri ini alhamdulillah Mas Yudi. Luar biasa ulama-ulama kita. Gudangnya ulama ya Gus ya. Coba sekarang kita lihat, pondok terbesar Kediri, Lirboyo ada, Pelosok ada. Pengajian setiap malam, ambil kata pengajiannya Guslik masih terus sampai sekarang. Apa namanya? PMJ masih ada pengajian malam Jumat di Pasar Paing. Pengajian malam Rabu atau malam Kamis itu. Ya, ada juga. Agak ke selatan lagi ada Gus Ikdam. Juga masih ada. Agak ke selatan lagi masih ada teras gubuknya Gus Kautsar gitu. Di sebelah Pare, kalau di Kediri bagian timur masih ada pengajian An-Nur. Pengajian Senin pagi sama Kamis pagi sampai detik ini istiqomah di Setono Gedong, khusus ibu-ibu. Itu juga masih terus. Artinya Kediri ini kalau ngomong cari ulama, mujalasatil ulama, nggak ente-ente kalau kata orang Jawa itu. Beruntung sebenarnya kalau kita tinggal di Kediri ya Gus ya. Iya. Belum Masjid Baitur Rahman, Ikadi, itu juga pengajian. Belum nanti arah daerah Pagu, arah ke Mbogo, itu juga ada pengajian rutin. Kediri ini banyak sekali pengajian sebenarnya. Tinggal kita bagaimana, mau atau enggak. Betul. Jadi ketika kita memang dalam posisi yang paling bawah iman kita, karena memang kita tahu juga iman itu nggak stagnan gitu ya Gus ya. Pasti ada naik turunnya. Pemirsa, tips dari Gus Riza tadi, kalau kita mengalami penurunan kadar iman dalam diri kita, marilah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Pertebal lagi iman kita, pertebal lagi ilmu kita, kajian kita, insya Allah nanti akan semakin bagus. Dan memang ini nggak bisa sekali dua kali ya Gus ya, karena iman sendiri akan naik turun, jadi memang harus diasah terus ya Gus ya. Dan memang tidak melepaskan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Gus, nanti di segmen ketiga kita bakal pengen tahu sebenarnya ada doa khusus Gus yang bisa diamalkan di bulan Syaban. Setelah iklannya ya Gus ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas pesan-pesan berikut ini masih di Sakinah KSTV. Baik pemirsa, masih di Sakinah KSTV dan kita di segmen yang ketiga masih bersama Gus Riza sore hari ini. Dan seru banget kalau obrolan kita mengenai tema memaafkan. Karena memang banyak sekali yang harus kita koreksi dari diri kita sebelum nanti bulan Ramadan tiba. Marilah kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga nanti di bulan Ramadan kita hadir dalam keadaan yang luar biasa, suci lahir, suci batin dalam mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita. Nah Gus, mumpung di Syaban, sering saya baca di media sosial, di setiap pagi, setiap saat kita ketemu kalau bulan Syaban, baca ini. Sebenarnya kalau menurut Gus Riza, apa sih yang harus kita lakukan dan amalan apa, doa khusus apa yang ada di bulan Syaban ini Gus? Begini, pemirsa KSTV yang berbahagia, bahwa nggak ada sebenarnya amalan khusus atau bacaan khusus lebih tepatnya ketika nanti di akhir Syaban atau akan mendekati bulan suci Ramadan. Betul. Tetapi ada satu yang perlu dicatat. Kalau kita tadi bertanya bacaan khusus dari Rasulullah, memang nggak ada. Semuanya lebih universal. Tapi ada satu yang sering diajarkan oleh para ulama. Ketika akan mendekati bulan Ramadan, ketika selesai sholat, usahakan dan jangan pernah lupa berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Ya Allah, tolong maafkan saya tentang semua kesalahan saya. Tolong dimaafkan, Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Pemberi pengampunan. Allahumma
innaka afuwwun karim Mhm. tuhibbul afwa Mhm. fa'fu 'anna ya karim. Mhm. Lebih daripada itu banyak doa-doa yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mhm. Doa-doa yang akan sering dibaca Mhm. ketika nanti kita akan masuk di bulan Ramadan, selesai taraweh, selesai witir, itu untuk diajarkan dimulai dari Sya'ban ini. Begitu. Terlebih nanti malam, Malam Mas itu, Yudi, betul. termasuk ada malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Mhm. Malam di mana yang luar biasa sekali. Mhm. Kita harus perbanyak di situ. Nah. Perbanyak doa-doa, dan ini bukan dari Rasulullah sebenarnya. Mhm. Cuman kompleks sifatnya, Mhm. para ulama semua mengamalkan bahwa di bulan Sya'ban perbanyaklah baca ad-dukhon. Ad-dukhon. Perbanyaklah membaca Yasin. Mhm. Berapa Gus bilangannya? Terserah. Utamakan ganjil. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah dan Allah menyukai bilangan yang ganjil. Mhm. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, 11, 1001, boleh. Mhm. Tapi di situ para ulama, kalau memandang dibacanya di tengah masyarakat, Mhm. yo ojo suwi-suwi, Nah. jangan terlalu lama. 3 cukup. Mhm. Nanti di rumah ditambahin nggak apa-apa. 5, 7, maka jangan sampai salah fikir. Mhm. Terkadang kita berpendapat, oh baca Yasin nisfu Sya'ban itu harus 3 kali. Mhm. Itu bukan wajib 3 kali gitu, Mas Yudi. 3 kali itu dan nggak kesuwen, Begitu. agar tidak terlalu lama. Mhm. Umumnya masyarakat 3 udah cukup. Iya. Nanti kalau di rumah ditambah 5, Boleh. 7, Boleh. silahkan. Yang penting ganjil. Mhm. Kenapa ganjil? Karena Allah mencintai yang ganjil. Mhm. Yasin dibaca luar biasa fadilahnya. Mhm. Ad-dukhon dibaca luar biasa fadilahnya. Mhm. Dan termasuk di bulan Sya'ban ini adalah selain amalan-amalan ubudiyah, Mhm. adalah amalan-amalan muamalah. Mhm. Ayo kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Mhm. Termasuk sungkem ke bapak, Ya. sungkem ke ibu. Mhm. Kalau yang sudah meninggal, kita bawakan kembang, Ziarah mawar, ke makam. ziarah. Mhm. Dengan membawa mawar, kita taburkan. Mhm. Mawar-mawar itu yang masih basah, Mhm. mereka mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Mhm. Kita sungkem ke bapak, ke ibu. Kalau kita punya pasangan, Mhm. punya suami, punya istri, kita saling meminta maaf. Mhm. Enaknya madhab Syafi'iyah, Mhm. Mas Yudi, kita kalau minta maaf, cukup minta maaf, semua kesalahan diampuni oleh Allah. Aha. Kalau madhab Maliki, sulit Mas Yudi. Gitu. Harus disebutkan kesalahannya apa. Wah. Wah, nanti kalau kita pernah nyolong ke tetangga kita, atau pernah ghibah tetangga Akan kita, jadi masalah ya Gus ya. jadi masalah itu nanti. Pulang-pulang peyong itu Iya. nanti mulut kita. Jadi bertengkar itu nanti. Mhm. Enaknya madhab Syafi'iyah adalah kalau kita ini minta maaf, Mhm. enak. Cukup musafahah salaman, Mhm. kita minta maaf, selesai. Mhm. Nggak perlu diungkapkan salah kita apa. Begitu. Saling meminta maaf, Mhm. membikin apem, megengan. Itu tradisi yang ditinggalkan kakek nenek kita. Mhm. Ayo kita jaga ini Mhm. semua. Mhm. La yang bagi al-khuruju 'anil 'adah illa fil haram. Mhm. Jangan kita tinggalkan adat istiadat yang nggak bertentangan dengan syariat Islam. Mhm. Ayo dijaga. Mhm. Muamalah Islam sangat menghargai. Mhm. Begitupun ubudiyah. Oke, Gus, sebelum kesimpulan Gus, ini kembali ke masalah saling memaafkan ya Gus ya. Berarti bagaimana kalau kita bisa melepaskan egois kita ya Gus? Kadang-kala kita cuma bisa memandang bahwa orang lain yang salah, kita benar begitu loh. Sebenarnya kalau kita menelaah diri kita sendiri, kita juga banyak salah ya Gus ya. Nah, bagaimana sih agar nanti kita bisa melapangkan hati kita, bisa mengikhlaskan semuanya, dan kembali di bulan Ramadan ini mengerem egois ya Gus ya. Apakah memang kita harus kembali bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah SWT. Egois itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan yang Maha Kuasa. Sebenarnya penyakitnya orang yang berilmu, penyakitnya orang yang berpangkat itu Mhm. egois Mas Yudi. Begitu. Karena dia merasa pemilik jabatan. Mhm. Dia penguasa apa yang ada di depan matanya. Mhm. Karena dia seakan-akan lupa siapa sebenarnya penggerak dari semua kehidupan ini. Mhm. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari pernah Rasulullah itu didatangi oleh orang yang egonya cukup tinggi, Mhm. terus dia itu nggak suka diatur. Iya. Rasulullah cuma berpesan gini, coba pahami istighfar yang kamu ucapkan selama ini. Jangan cuma di bibir aja ya Gus ya. Coba ketika kita ini berdosa, Aha. Allah kira-kira mengazab kita langsung hari itu atau ditunda? Mhm. Ketika kita berbuat salah, otomatis secara tidak langsung kita ini sedang menyakiti Allah. Betul, betul. Kira-kira hati Allah tersakiti nggak Mas Yudi? Iya. Hati Allah tersakiti. Mhm.
Tetapi Allah dengan kemampuannya menghancurkan kita, apakah langsung menghancurkan? Apakah langsung mengazab? Tidak, sama sekali tidak. Karena itu sifat Allah seperti inilah yang harusnya kita teladani. Begitu. Sifat Allah Asmaul Husna seperti itu, Allah nggak langsung menghancurkan kita. Allah menangguhkan azabnya kita. Allah masih menyayangi kita. Allah memberi kita ampunan. Harusnya ini yang kita selami. Betul, Harusnya ini yang kita terapkan dalam tubuh kita. Allah yang menciptakan semua ini saja. Allah pengendali kita saja masih mampu mengendalikan Iya. egonya. Betul, Allah betul. nggak langsung menyiksa kita. Betul, betul. Toh kita ini setiap hari menyakiti hati Iya. Allah. Dan sangat bisa kalau Allah sudah melakukannya begitu ya Gus Iya, ya. ini termasuk khususnya umat Muhammad. Umat Muhammad itu kalau punya dosa, Allah nggak langsung mengazab. Iya. Tapi kalau umat sebelum Nabi Muhammad, sekali dia dosa, langsung Allah azab. Ini keindahan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwasanya pemirsa, betapa sifat-sifat Allah yang luar biasa maha pemaaf, dan yang harus kita teladani juga, yang harus kita tahu bahwasanya egois itu akan merusak segala-galanya pemirsa. Jadi kalau kita bisa melepaskan perasaan yang tidak benar di hati kita dan bisa memaafkan yang kita anggap salah dan saling memaafkan di bulan Sya'ban ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya Gus ya. Nah tadi sudah disampaikan juga bahwasanya amalan apapun di bulan Sya'ban itu yang penting baik, insya Allah akan baik juga. Pahala baik menantinya. Dan insya Allah juga nanti Ramadan, kalau bulan Sya'ban, bulan Rajab kemarin, kita sudah berlatih dengan luar biasa untuk melatih lidah kita dengan membaca Al-Quran dan juga mengasah perasaan kita untuk lebih dekat ke Yang Maha Kuasa. Insya Allah semoga pemirsa nanti di bulan Ramadan akan mencapai, seperti disampaikan Gus Riza juga, kita panen di sana nanti. Baik, Gus, kesimpulan tema kita hari ini sekaligus nanti berkenan Gus untuk menutup dengan doa. Silakan. Bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tinggal hitungan hari lagi, Mas Yudi, kita ini akan bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Yeah. Maka disebutkan di akhir hadis Rasulullah, man khurima khairuha faqad khurima. Siapa yang terhalang dari keberkahan Ramadan, dia akan terhalang. Apa itu? Hakul adami. Jangan ada dosa hakul adami yang kita tinggalkan. Kita harus minta maaf dan kita juga harus saling memaafkan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan, Ramadan datang di tengah-tengah kita, kita berpuasa, kita sholat, tapi kita masih punya tanggungan hakul adami. Jangan sampai, karena itu bisa menghalangi keberkahan Ramadan kepada kita. Sia-sia akhirnya. Iya, lebih daripada itu, Sya'ban syahrul imtihan, bulannya latihan. Ayo kita latihan untuk berpuasa, ayo kita latihan untuk membaca Al-Quran, ayo kita latihan menambah sholat-sholat sunnah, karena segala sesuatu itu butuh kebiasaannya. Insya Allah, pemirsa KSTV yang dirahmati oleh Allah, dengan latihan ini tadi, dengan membaca Quran yang mulai dilatih, sholat sunnah yang mulai dilatih, dan semua amalan-amalan sunnah yang mulai dilatih, insya Allah akan menjadikan kita gampang manen keindahan-keindahan berkah di bulan suci Ramadan. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Sakinah hari ini, kita akan berdoa bersama Gus Riza. Jadi insya Allah semoga apa yang sudah kita kaji, kita pelajari hari ini, insya Allah berkah untuk kita semua. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man la yasghuluhu sam'un an sam'in, ya man la tughlituhul masail, ya man la yatabarram bi ilhahil mulihin, azzikna baradal afika wa halawata rahmatik, wa la yasa'una illa afuka fa'afu anna, ya khairal ma'mul wa akramal mas'ul, innaka ghafurur ra'ufur rahim, irhamna wal muslimin, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, barik lana fir rajab, barik lana fi sya'ban, barik lana fir Ramadan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gus Riza, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sakinah hari ini. Sama-sama Mas Dan Yudi. semoga pemirsa KSTV bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, dan juga yang pasti pemirsa, mari kita membersihkan hati kita dengan segala dendam, segala iri, segala dengki, dan mari kita sambut insya Allah bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dan mari kita berlatih sebanyak mungkin untuk bisa beramal baik di bulan Sya'ban ini. Saya Yudi Goser mohon pamit, terima kasih, selamat sore, sampai bertemu di Sakinah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.